Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa lagi dalam acara Manarima hari ini. Saya harapkan keadaan Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian semuanya baik-baik saja dalam pemeliharaan Tuhan. Mari kita buka terlebih dahulu acara Manarima hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan kalau kami berjumpa kembali dalam acara Manarima hari ini. Kami ingin belajar kebenaran firman-Mu Tuhan, karena manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, topik yang akan saya bahas kali ini adalah melayani seperti Yesus. Sekali lagi, topik yang akan saya bahas adalah melayani seperti Yesus. Nah, kita tahu bahwa pelayanan yang sangat berhasil itu adalah pelayanan yang meneladani Yesus. Yesus merupakan salah satu tokoh yang pelayanannya itu sangat berhasil. Bagaimana cara kita melayani seperti Yesus supaya kita bisa mengikuti jejaknya? Mari kita baca prinsip pelayanan Yesus dalam Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-45. Dikatakan demikian, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, dari ayat ini kita belajar bahwa melayani seperti Yesus harus menempatkan diri bukan sebagai tuan, bukan sebagai majikan, bukan sebagai bos yang harus dilayani, tetapi sebagai hamba atau sebagai pelayan yang melayani. Kemudian yang kedua, dalam ayat yang kita baca tadi dalam Markus pasal 10 ayat 45, maka melayani seperti Yesus itu melayani dengan cara apa, saudara? Mau memberikan pengorbanan. Dalam hal ini memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Melayani seperti Yesus adalah melayani dengan memberikan pengorbanan. Mungkin dalam zaman kita sekarang dapat diaplikasikan. Kita mungkin melayani dengan mengorbankan, tidak harus mengorbankan nyawa seperti Yesus. Itu memang pengorbanan tingkat yang tertinggi. Tetapi juga bisa mengorbankan waktu kita. Bisa juga mengorbankan tenaga kita untuk melayani Tuhan. Bisa juga mengorbankan materi atau harta benda kita. Jadi tidak harus semuanya mengorbankan secara materi, tapi bisa juga dengan memberikan waktu, energi, perhatian, dan sebagainya. Kemudian saudara, kita akan melihat ayat yang kedua bagaimana melayani seperti Yesus. Terdapat dalam Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-27. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Jelas sekali ayat ini menekankan bahwa Yesus ada di antara orang-orang itu sebagai pelayan. Yesus tidak meninggikan dirinya. Yesus juga merendahkan hatinya untuk mau menjadi pelayan. Jadi saudara sekalian, jangan memegahkan diri di dalam pelayanan. Jangan menyombongkan diri di dalam pelayanan. Mari kita bersikap rendah hati seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pernah mengatakan bahwa kita harus mencontoh Dia, sebab Dia lemah lembut dan rendah hati. Demikian juga bagaimana melayani seperti Yesus terdapat dalam Matius pasal 20 ayat 25 sampai 28. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah
Bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, di sini Tuhan Yesus Kristus memberikan suatu teladan bagaimana melayani seperti Dia. Dikatakan di sini bahwa Tuhan Yesus melayani tidak dengan tangan besi dan tidak dengan kekerasan, tetapi dengan kelembutan. Jadi Tuhan Yesus bukan melayani secara tangan besi seperti pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa, dan juga tidak melayani dengan kekerasan seperti pembesar-pembesar. Jadi itu caranya bagaimana Yesus melayani. Kemudian ada suatu rahasia, kalau ingin menjadi besar, maka harus bisa menempatkan diri menjadi pelayan, dan kalau ingin menjadi terkemuka, harus bisa menempatkan diri sebagai hamba. Itulah melayani seperti Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau kami sudah mempelajari bagaimana kami harus melayani seperti Yesus, supaya pelayanan kami boleh selain berkenan kepada Allah, bisa berhasil memenangkan banyak jiwa. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.